think we're stupid, you little loser? Stop! Get off! I don't know when I'll see this town. You never tell. Another. Film diawali memperkenalkan kita kepada Carl, seorang pemuda pendiam yang tinggal berdua bersama ibunya. Dan Carl memiliki seekor anjing kesayangan yang ia rawat sedari kecil. Pagi itu di dalam perjalanan menuju sekolah, Carl melihat gadis paling cantik yang ia taksir di sekolah. Gadis cantik ini diketahui bernama Gabriela. Carl sudah suka dengan Gabriela sejak lama, tapi Carl tak berani mengungkapkannya. Karena ternyata Gabriela sudah punya pacar, yaitu siswa paling populer di sekolah yang diketahui bernama Vicky. Vicky punya dua orang teman akrab yang bernama Tom dan Hank. Dan hampir setiap hari Carl selalu dibully oleh Vicky dan kedua temannya. Kemudian kita diperkenalkan dengan John, seorang siswa nakal yang juga seorang pecandu barang haram. John dengan sengaja menaruh sebuah koin di lantai yang sebelumnya sudah ia rekatkan menggunakan lem. Carl yang melihat koin tersebut, ia pun mencoba memungutnya. Kesempatan itu malah digunakan oleh John untuk membuli Carl. Kemudian kita diperkenalkan dengan Maya, seorang siswi cerdas yang secara diam-diam jatuh cinta kepada Carl. Saat dalam jam pelajaran sekolah, Carl kembali dibully dan dicontek oleh Hank dan Tom. Melihat itu, si guru lantas memanggil Carl ke depan. Si guru pun bertanya apakah Hank dan Tom mencontek Carl dengan cara paksa, atau justru malah sebaliknya, Carl memberikan contekan secara sukarela. Carl yang sebelumnya sudah diancam oleh Tom dan Hank dengan terpaksa mengaku dirinya memang sukarela memberikan contekan kepada Hank dan Tom. My question. Come on, you're not. Pada kelas berikutnya, Carl tampak sangat bersemangat karena satu kelas dengan Gabriela, gadis yang sangat ia sukai. Bukannya fokus belajar, Carl malah secara diam-diam melukis wajah Gabriela. Saat disuruh kerja kelompok, Carl sengaja memilih satu meja dengan Gabriela. Hal itu ia lakukan agar dirinya bisa semakin dekat dengan gadis pujaan hatinya itu. His girlfriend and it pisses him Like off. a lot of things. Yeah. Di kantin sekolah, Carl makan siang dengan teman baiknya yang diketahui bernama Jack. Kemudian Carl menunjukkan sketsa wajah Gabriela yang tadi ia lukis. Jack kembali memperingatkan Carl agar menjauhi Gabriela, karena gadis tersebut adalah pacar seorang siswa paling populer di sekolah ini, yaitu Vicky. Apalagi Vicky dan kedua temannya yaitu Tom dan Hank selalu membuli Carl di sekolah. Di kantin tersebut terlihat Gabriela sedang bersama Vicky dan kedua temannya. Akan tetapi Carl tidak menghiraukan nasihat dari Jack, karena bagaimanapun caranya Carl akan terus berusaha untuk mendapatkan Gabriela, gadis pujaan hatinya itu. Got into UCLA? Setelah itu Carl dan Jack mengikuti kelas seni. Di sana juga ada Maya, gadis yang secara diam-diam menyimpan perasaan terhadap Carl. Maya memberanikan diri untuk mengajak Carl ke pesta dansa. Namun belum sempat memberitahu Carl, Jack malah lebih dulu mengajak Carl pergi dari sana. Call you homeschooled? Tapi tak lama setelah itu, Carl malah memberanikan diri mengajak Gabriela pergi ke pesta dansa. Sayangnya Gabriela menolak, karena dirinya sama sekali tidak tertarik pergi ke pesta dansa. Saat hendak pergi, secara diam-diam Carl memasukkan gambar yang ia lukis ke dalam tas Gabriela. Namun saat hendak pulang, Carl malah dicegat oleh Vicky dan kedua temannya. Ripped him off. Hey man, I didn't. Yeah, because I wasn't cheating. All right, enough. Kemudian mereka membawa Carl ke taman belakang sekolah.
Vicky kesal karena Carl telah melaporkan kedua temannya yang mencontek pelajaran Carl. Akibat dari itu, kedua teman Vicky yang malah mendapatkan hukuman dari si guru. Carl bersumpah dirinya sama sekali tidak pernah melaporkan kedua teman Vicky. Namun mereka tetap tidak percaya dan langsung memberi pelajaran kepada Carl, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah tong, lalu melemparnya dari atas tangga. Think we're stupid, you little loser? Stop! Get off! Carl yang badannya sakit-sakitan langsung menuju ke tempat kerja. Tapi setibanya di sana, Carl ditegur oleh atasannya karena datang terlambat untuk yang kedua kalinya. Ternyata selama ini sepulang dari sekolah, Carl akan langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, karena ayah Carl sudah meninggal sejak ia masih kecil. Sepulangnya dari kerja, Carl langsung tepar di atas sofa. Namun anjing kesayangan Carl malah minta diajak bermain. Carl yang sangat menyayangi anjingnya itu, ia pun langsung mengajaknya bermain. Meskipun Carl sendiri sudah sangat kelelahan. You a hint, it's in the bush. I'll take care of it. Di keesokan paginya, Carl dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Rupanya kemarin saat Carl dibully oleh Vicky dan kedua temannya, kejadian itu dilihat oleh satpam sekolah. Si kepala sekolah meminta Carl untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena sudah terlanjur basah, Carl pun berniat ingin melaporkan Vicky CS atas pembulian mereka kemarin. Tapi belum sempat melapor, Vicky dan kedua temannya keburu masuk ke ruangan kepala sekolah, melapor kalau selama ini Carl telah menguntit pacarnya, yaitu Gabriela. Carl pun tidak bisa mengelak karena ada buktinya, yaitu sketsa wajah Gabriela yang Carl masukkan ke dalam tasnya. Alhasil Carl pun malah dihukum, sedangkan Vicky dan kedua temannya lolos untuk yang kesekian kalinya. The football field yesterday. Less. Alright, well. Saat akan pulang, Carl dihampiri oleh Maya. Maya bertanya kenapa wajah Carl terluka. Carl mengaku dirinya terjatuh di kamar mandi. Kemudian Maya mengajak Carl untuk ke pesta dansa. Tapi Carl menolak dengan alasan dirinya akan bekerja malam itu. Selain itu, Carl juga tidak tertarik untuk pergi ke pesta dansa. Yet He goes to those things. to dance. Wanna give me Di keesokan paginya, Carl melihat Maya yang sedang duduk sendirian. Carl langsung menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Carl mencoba untuk mengenal Maya lebih jauh. Dan sejak saat itu, Carl dan Maya menjadi semakin akrab. I'm still happy. Did you really fall off here for a ride home? Bahkan Carl sering mengantar Maya pulang menggunakan sepeda bututnya. wear like really nice legs? Saat di jam istirahat, Carl dihampiri oleh Gabriela. Gabriela meminta maaf perihal sketsa gambar dirinya yang membuat Carl dihukum oleh kepala sekolah. Gabriela mengatakan dirinya dipaksa oleh Vicky melaporkan Carl kepada kepala sekolah. Sebagai bentuk permintaan maaf, Gabriela lantas mengundang Carl datang ke pestanya malam ini, yang mana pesta tersebut akan diadakan di rumah Vicky. Gabriela meminta Carl agar tidak perlu khawatir, karena dirinya akan memastikan Carl tidak diganggu oleh Vicky dan kedua temannya. So, I mean, our day and we're gonna throw a party even bothers you. You should come. Kabar Carl diundang oleh Gabriela didengar oleh Jack. Jack sangat bangga Carl bisa diundang ke pesta para siswa paling populer di sekolah ini. Dan Jack merasa ini adalah kesempatan emas bagi Carl untuk bisa semakin dekat dengan Gabriela. Maya yang juga ada di sana sepertinya mulai cemburu. At least mine like me. Sepulang dari sekolah, Jack mengajak Carl ke sebuah tempat untuk berlatih menembak. Rupanya Jack sering membawa senjata yang ia curi dari ibunya. Carl mengatakan dirinya tak jadi datang ke pesta Gabriela, karena pesta tersebut diadakan di rumah Vicky. Mendengar itu, Jack kembali meyakinkan Carl agar datang ke pesta tersebut, karena mungkin saja Gabriela sudah jatuh cinta kepada Carl. Maka dari itulah Gabriela mau mengundangnya. He is seen the light that he's a prick. Right!
Okay, what do you think? Pada akhirnya Carl pun setuju untuk datang. Tapi dengan syarat Jack juga harus ikut dengannya. Singkat cerita, Carl dan Jack datang ke pesta tersebut. Setibanya di sana, mereka berdua langsung berpencar. Jack meneguk minuman keras sembari menggoda gadis-gadis di sana. Sedangkan Carl berusaha menemui Gabriela. Tapi setelah bertemu, Gabriela sama sekali tidak mempedulikan Carl. Akhirnya Carl sadar Gabriela memang tidak pernah suka terhadap dirinya. Hello? Pada saat yang bersamaan, Maya pun datang ke sana untuk menemui Carl. Namun Carl dan Maya dibuat malu oleh tingkah Jack yang sudah mulai mabuk berat. Kemudian Carl membawa Maya untuk mengobrol di luar saja. I'm only gonna say this out. Come on, let's get some. Maya akhirnya memberanikan diri memberitahu Carl kalau selama ini dirinya suka sama Carl. Mendengar itu, Carl pun menjadi tersanjung. Carl akhirnya sadar bahwa selama ini ia telah memperjuangkan wanita yang salah. Selama ini Mayalah yang selalu peduli dengan Carl. Oh, I'm okay. I couldn't resist. I'm sorry. Tak lama kemudian, Vicky dan kedua temannya melihat Carl dan Maya sedang bermesraan. Kemudian Vicky datang dan berusaha merayu Maya. Carl berusaha menghentikan Vicky agar tidak mengganggu Maya. Tapi Hank dan Tom malah memasukkan Carl ke dalam bagasi mobilnya. Setelah itu, Vicky mulai melecehkan Maya. Idiot. Alright, we're leaving. Out of there, Vic! Shut it. There. Maya yang lemah tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis. Pada saat yang sama, Carl berhasil keluar dari bagasi mobil itu. What are you doing? Maya yang sudah dilecehkan oleh Vicky langsung pergi dari sana dalam keadaan malu. Di keesokan harinya, Jack meminta maaf kepada Carl karena tadi malam dirinya mabuk berat dan tidak bisa membantu Maya. Tapi Carl yang terlanjur marah langsung memutuskan persahabatannya dengan Jack. Karena atas desakan dari Jack lah ia datang ke pesta tersebut. Seandainya Carl tidak datang, semua ini tidak akan terjadi. Gorgie, I hate myself. Rub my belly. Sudah 3 hari Maya tidak masuk sekolah, sehingga membuat Carl khawatir dan semakin merasa menyesal. Sepulang dari sekolah, Carl bersiap akan pergi ke tempat kerja seperti biasanya. Tapi sialnya sepeda Carl telah dirusak oleh seseorang. Carl langsung curiga ini adalah ulah Vicky CS. Really need a ride. Pada akhirnya Carl sampai ke tempat kerja. Namun sialnya Carl malah dipecat oleh atasannya saat itu juga. Karena sudah 3 kali Carl mendapat teguran akibat terlambat masuk kerja. Dengan perasaan penuh kecewa, Carl pun pulang ke rumah. You're not even listening to me. Carl masih kesal kepada Vicky yang telah melecehkan Maya, serta merusak sepeda Carl hingga membuatnya telat masuk kerja dan pada akhirnya dipecat. Lalu secara diam-diam Carl mengambil kunci mobil milik ibunya. Ternyata Carl mengarah ke rumah Vicky. Setibanya di sana, Carl melihat Vicky sedang bersama kedua temannya. Carl yang sakit hati nekat membakar mobil kesayangan Vicky. Namun sialnya salah seorang teman Vicky sempat melihat Carl bergegas meninggalkan tempat itu. Di keesokan harinya Carl memutuskan untuk bolos sekolah. Lalu tiba-tiba Carl teringat akan Maya. Saat itu juga Carl mendatangi rumah Maya untuk melihat keadaannya. Setibanya di sana, Carl bertemu dengan ayah Maya. Si ayah mengatakan Maya belum mau bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Carl. What do you want, Cal, from school? I don't know, thought she was... I like your dog. Thank you. Di tengah perjalanan, Carl dikejar oleh Vicky CS. Untung saja Carl berhasil bersembunyi. Beberapa jam setelah itu, Carl mendapat pesan dari Maya, mengajaknya bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, Carl langsung meminta maaf, karena malam itu ia gagal melindungi Maya. Maya mengatakan ini bukan salah Carl, tapi salah Vicky dan kedua temannya.
Kal lantas menyarankan agar Maya melaporkan Vicky ke kantor polisi atas pelecehan yang ia lakukan. Tapi Maya menolak karena ia tidak ingin ayahnya sampai tahu. Ternyata ayah Maya adalah seorang bandar barang haram yang dikenal sangat brutal. Apabila si ayah sampai tahu, ia pasti akan menghabisi Vicky dan kedua temannya. Can overreact, and my dad goes back to jail. But he assaulted you. Maybe Vic does deserve what he because Maya lantas meminta Kal agar selalu berwaspada karena Vicky dan kedua temannya sudah tahu kalau Kal yang telah membakar mobil Vicky. Mendengar itu tentu Kal menjadi mulai panik. Because something I'm that... going to school tomorrow. Merasa sudah tidak aman, Kal memutuskan untuk membeli sebuah senjata untuk melindungi diri dari Vicky dan kedua temannya. Di keesokan harinya di sekolah, Kal terlihat sangat berhati-hati karena ia takut akan berpapasan dengan Vicky dan kedua temannya. Tak lama kemudian Kal dihampiri oleh Jack. Jack kembali meminta maaf atas perbuatannya. Ternyata yang merusak sepeda Kal rupanya adalah Jack. Jack melakukan itu karena sakit hati, sebab Kal telah memutuskan persahabatannya dengan Jack. Mendengar itu tentu Kal semakin kecewa kepada Jack. Karena ulah Jack, Kal nekat membakar mobil Vicky. Karena Kal mengira Vicky dan kedua temannya yang telah merusak sepeda Kal. Di dalam kelas, kedua teman Vicky terus menatap tajam ke arah Kal. Sepulang sekolah, Kal langsung dicegat oleh Vicky CS. Kal langsung dihajar di depan semua murid. Tapi kali ini Kal tidak tinggal diam saja. Kal melakukan perlawanan menggunakan senjata yang kemarin ia beli. Bahkan Kal berhasil mematahkan tangan Vicky. Dan sejak hari itu nama Kal semakin populer di sekolah karena telah berhasil mengalahkan para pembulinya. Bahkan John dan gengnya merekrut Kal menjadi anggota baru mereka. Sejak hari itu Kal sering menghabiskan waktu bersama John dan gengnya. Real. Nah, you ain't getting rid of us, Dad. John lantas memperingatkan Kal agar jangan pernah menyentuh yang namanya barang haram. Ternyata dulunya John adalah siswa yang cerdas, sama seperti Kal. Tapi karena sering memakai barang haram, otak John menjadi tumpul. This is you up for a real long time, though. To be clear. Put some shit up. Come on. Pada malam harinya, Kal dan sang kekasih yaitu Maya menghabiskan malam berdua saja. Karena hari itu ibu Kal sedang di luar kota. That if he ever Di keesokan paginya Maya langsung pulang ke rumah. Saat sedang sarapan, Kal baru teringat dengan anjing kesayangannya yang dari tadi malam tidak terlihat batang hidungnya. Kal mulai menggeledah di sekitaran rumah mencari anjing kesayangannya tersebut. Sampai pada akhirnya Kal menemukan sebuah tongkat bola bisbol serta darah berceceran di mana-mana. Dan betapa terkejutnya Kal menemukan anjing kesayangannya sudah tewas menggenaskan di dalam sebuah tong sampah. Tentu Kal sangat terpukul kehilangan anjing kesayangan yang sudah menemaninya sejak kecil. Kal langsung curiga kalau pelakunya adalah Vicky CS. Was you? Esok harinya di sekolah Kal langsung menemui Vicky CS. Kal bertanya kenapa mereka bertiga tega menghabisi anjing kesayangannya. Tapi Vicky dan kedua temannya sama sekali tidak mengaku kalau mereka bertiga telah menghabisi anjing kesayangan Kal. Hey, Cal. Di jam istirahat, Vicky mengajak seluruh murid untuk mendukung tim Kal yang akan segera bertanding. Namun mereka semua malah terdiam dan tidak bersemangat sama sekali. Tapi setelah Kal datang, mereka malah langsung bersorak. Melihat itu tentu Vicky menjadi sangat marah. Disebabkan Kal, Vicky tidak bisa mengikuti pertandingan karena tangannya yang patah. Di depan semua murid, Vicky langsung mencaci maki Kal, sembari menghina anjing kesayangan Kal yang tewas secara mengenaskan. Tentu saja hal itu membuat Kal semakin marah dan semakin yakin kalau Vicky lah yang telah menghabisi anjing kesayangannya. Pada malam harinya, tim Kal sedang bertanding.
Lalu secara diam-diam Carl menyusup ke ruang belakang. Kemudian Carl membuka loker milik kedua teman Vicky, yang di dalamnya terdapat serbuk barang haram. Carl langsung mengganti serbuk barang haram tersebut dengan serbuk pemutih pakaian. Tell me why these. We cannot score 1 point. All right, come on. Let's go. Akibat dari itu, kedua teman Vicky tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kejang-kejang, di mana hal itu membuat Vicky semakin terguncang. Lalu Carl pun muncul dan memberitahu kalau dirinya lah yang telah membuat kedua teman Vicky sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Vicky semakin marah dan langsung mengejar Carl. Ternyata Carl memang sengaja memancing Vicky ke tempat yang sepi. Kemudian Carl langsung menghajar Vicky habis-habisan. Pada saat yang sama, Maya dan Jack berusaha mencari Carl. Carl lantas memaksa Vicky untuk meminta maaf atas perbuatan Vicky yang telah melecehkan Maya serta menghabisi anjing kesayangan Carl. Tapi Vicky menolak meminta maaf dan malah berusaha menyerang Carl. Apologize. No. Tak lama kemudian Jack pun datang sembari membawakan senjata. Kemudian Carl merampas senjata Jack dan menyuruhnya pergi dari sana. Vicky yang ketakutan pada akhirnya meminta maaf kepada Carl dan mengakui semua perbuatannya. Mendengar itu, Carl malah semakin marah dan bertekad ingin menghabisi Vicky. Lalu Maya datang dan memohon kepada Carl agar membatalkan niatnya untuk menghabisi Vicky. Kemudian Maya mengambil senjata tersebut dan menggantinya dengan tongkat bola bisbol. Lalu Maya menyuruh Carl mematahkan kedua tangan Vicky, kedua tangan yang telah melecehkan Maya serta menghabisi anjing kesayangan Carl. Okay, not this. Like this. Setelah itu, Carl dan Maya pergi ke pesta dansa. Kemudian film pun selesai. At least one in. Back. Think we're stupid, you little loser? Stop! Get off!